Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kajian kita kemarin yaitu mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'ilnya secara bersamaan. Jadi ada hukumnya harus, ya. Dulang sedikit. Yang harus itu modelnya begini. Ya, harus mendahulukan maf'ul bih. Jadi kalau mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'ilnya secara bersamaan itu adalah harus seperti ini tentu ya. Kalau kita lihat seperti alian, akramtu. Ini kan fi'il fa'il. Jadi dahulu maf'ulnya nih. Ini fi'il fa'il. Akramtu kan. Ini maf'ul. Tapi waktu di sini bisa pula dia belakangan. Akramtu alian. Telah memuliakan aku akan si Ali. Itu maka harus boleh begini. Boleh alian akramtu, boleh akramtu alian. Itu kan sudah dipelajari ya. Hukumnya harus mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il fa'il. Tentu kalau akram itu kan begini, mana akram itu kan fi'il, fa'ilnya tu itu atau ana. Akram tu. Alian duluan. Kalau di sini akram itu alian, alian belakangan. Jadi ini hukumnya harus ya. Jadi kalau fi'il fa'il bisa maf'ulnya dahulu atau fi'il fa'il maf'ul belakang. Jadi yang harus itu boleh begini, boleh gitu. Ya. Ini mengulang sedikit. Coba kita cari dalam ayat ini mana maf'ul bih yang harus juga nampaknya didahulukan dengan fi'il dan fa'ilnya. Kita uraikan dulu. Ini sudah diuraikan kemarin. Ini. Kan begitu. Wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Ini nampaknya harus. Tapi Al-Quran begini jalannya. Jadi kalau dibelakangkan bisa saja nanti kazzabtum fariqan taqtulu fariqan. Tapi Al-Quran begini jalannya. Apa dalilnya bahwa ini kan ini kazzabtum ini kan fi'il fa'il. Ya. Fi'il fa'il. Kazzabtum Kan fi'il fa'il itu. Ya. Ya. Kazzabtum fi'il fa'il. Ini maf'ulnya. Ini pun taqtulun fi'il fa'il, cuma ini kan dalam fi'il mudhari dengan fa'il. Kalau ini fi'il madhi dengan fa'il. Jadi nampaknya bisa kazzabtum fariqan, julukan ini belakang, bisa pula nanti fariqan kazzabtum atau fariqan taqtulun. Cuma di sini ungkapannya fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Jadi ini masuk harus ada fi'il fa'il maf'ul, boleh. Kalau ini kan maf'ul belakangan nih, fariqan kazzabtum. Tapi bisakah nanti kazzabtum fariqan? Bisa. Ini pun gitu ya, fariqan taqtulun. Bisakah nanti taqtuluna fariqan? Bisa. Tapi dalam bahasa Arab, kalau Al-Quran memang sudah Allah menentukan gitu. Ya, jadi maf'ul di sini disebutkan bahasanya mendahulukan maf'ul atas fi'il fa'ilnya secara bersamaan. Bersamaan fi'il fa'il maf'ul, tapi yang ini kan bersamaan namanya. Melekat dia. Ini maka dalam ayat seperti ini. Sungguh kami telah berikan kepada Musa Taurat dan kami iringi pula sesudah Nabi Musa Taurat itu dengan rasul-rasul lain, dan kami berikan kepada Isa anak Maryam
keterangan-keterangan, dan kami perkuat dia dengan Ruh Kudus. Mestinya kan itu sudah bagus itu. Lalu apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak kamu suka diri kamu, lalu kamu sombong? Jadi sekelompok dari kamu itu kamu bunuh, dan sekelompok rasul-rasul itu kamu dustakan, sekelompok kamu bunuh. Jadi ini menyanggah, nampak bukan ada dalil, tapi dalil hanya kesombongan saja, nafsu. Sekarang wajib, ini pelajaran kita. Wajib mendahulukan maf'ul atas fiil dan fa'ilnya pada 4 masalah. Ini wajib lagi, bukan harus. Kalau tadi harus. Kalau harus apa maksudnya itu? Boleh? Boleh jadi, boleh iya. Ya, boleh dibelakangkan, boleh didahulukan. Depankan. Tapi kalau ini wajib mendahulukan maf'ul. Sebenarnya ini kalau tingkatannya sudah tingkatan menulis. Nah, kalau membaca Al-Quran atau membaca teks Arab, berarti untuk mengkaji apa maksud. Tapi kalau untuk menulis apa tulisan, membuat teks, dengan maksud, kan tergantung juga maksud. Kalau begini maksudnya, begini mengungkapkannya. Kalau begini maksudnya, begini mengungkapkannya. Makanya kalau orang memeriksa tesis atau memeriksa tulisan mahasiswa, ada bidang tulisan, ilmiah tulisannya, termasuk penggunaan bahasa, ada isinya, tapi berkaitan tuh. Jadi ini bagi kita nanti baca Quran, tentu mengarah kepada apa maksud. Itu nanti ilmunya yang disebut dengan balaghah Al-Quran itu. Balaghahnya bahasa itu kan harus mengerti maknanya. Itu yang ma'ani. Harus mengerti pula maksud. Itu yang bayan. Harus mengerti pula indahnya. Itu yang badi'. Adapun yang mantik itu hampir seluruh. Sama juga mungkin bahasa-bahasa lain ada juga gitu ya. Tapi bahasa Arab lebih halus lagi. Ini contoh wajib mendahulukan maf'ul daripada fiil dan fa'ilnya pada 4 masalah. 1. Ini bisa dicatat ya, bahwa maf'ulnya isim isyarat. Itu catatan pertama. Maf'ulnya 1, maf'ulnya itu isim isyarat. Isim isyarat itu, itu yang belum begitu matang kita dulu ya. Sayangnya kita mengikuti apa dulu? Kata-kata yang punya arti aturannya langsung aja belajar nanti spesial isim isyarat. Kata benda tapi bukan isim isyarah. Itu beda itu. Kalau isim isyarah itu yang haza, hazihi, zalika, tilka. Kalau ini enggak. Kalau dia pakai isim isyarat, ada jawab syaratnya gitu. Isim isyarat antara lainnya ini dia contoh seperti man, barang siapa atau siapa saja. Jadi beda ya kalau isim isyarat, isyarah pakai ta marbutah dia. Kalau ini enggak, isim isyarat ada jawab syarat. Man. Coba dibaca ini, coba lambat-lambat bacanya. Apa bacanya? Silakan sama-sama. Mayyut lilillahu fama lahu min hadin ayyuhum hadin. Ya. Ini di dalam Al-Quran mungkin ya. Ya, ayat ini. Mayyut lilillah. Man itu huruf syarat. Ya.
Ini huruf syarat ini man. Siapa A? Dia kalau huruf syarat itu sama seperti huruf jazam. Huruf syarat ini sama seperti huruf jazam. Man. Nah, ini yang di belakangnya, ini kan huruf syarat. Yang yud lili ini bentuk apa ini? Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari ini masuk huruf syarat, dia mati. Ini sebenarnya mati ini. Yudlil. Nah, begini tuh. Up. Mati tuh. Ah, begini, mati dia. Sama seperti huruf jazam, lam. Nah, jadi yudlil, mayudlil. Cuma karena Allah mati pula, berarti ini kan mati pula di sini, alif lam. Nah, kan mati pula di sini. Jadi dua yang mati, kan dua matinya. Bagaimana membacanya? Di baris bawah. Nah, maka dikasih ini baris bawah. Jadi sebenarnya fi'il mudhari ini mati. Cuma dikasih baris bawah. Jadi kalau fi'il kan nggak ada baris bawah. Jadi ini bukan baris, ini hanya untuk melepaskan membaca aja. Dia aslinya mati. Mayyudlil. Gitu. Mayyudlil. Ini fi'il mudhari ya. Ya. Nah, jadi ini isim syarat. Tadi apa pelajaran kita? Mendahulukan maf'ul, dia wajib mendahulukan maf'ulnya. Aman ini huruf isyarat. Dia jadi apa jabatannya ini? Mubtada. Dia huruf isyarat. Mubtada. Tapi ini tadi bahwa maf'ulnya isim isyarat. Kalau di sini kan wajib mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'ilnya pada 4 masalah. 1, bahwa maf'ulnya itu isim isyarat. Nah, maf'ulnya itu isim isyarat. Jadi ini man jadi apa gunanya? Mubtada. Maf'ul. Nah, cuma kada dulu dia. Kalau menerjemahkannya bagaimana? Siapa yang menyesatkan? Nah, sebenarnya Yang kalau disesatkan aslinya itu akan siapa saja. Nah, kan berarti dia jadi maf'ul itu. Jadi akan siapa saja atau terhadap siapa saja pun yang menyesatkan Allah, yang disesatkan Allah, terhadap yang siapa saja, yang disesatkan Allah. Berarti yang menyesatkan Allah atau Allah yang menyesatkannya, famalahu min had, maka tidak ada bagi siapa atau bagi orang itu yang bisa memberi hidayah, yang bisa beri hadin. Hadin isim fa'il itu. Nah, jadi ini mendahulukan maf'ul. Wajib. Kalau dibuat nanti yudlillahu man, tidak mungkin jadi man. Sama juga Wajib. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Mayyahdillahu fala mudhillalah. Jadi man ini isim isyarat ya. Tapi dia berfungsi sebagai maf'ul dan wajib meletakkan di depan dia. Bukan harus lagi. Mayyudlilillahu famalahu min had. Jadi orang yang telah orang di mana orang akan orang boleh ya, akan orang atau terhadap orang menyesatkan Allah, menyanyiakan Allah, bukan dia yang menyanyiakan Allah, Allah yang menyanyiakannya. Pama jawab, ini jawab dari apa ini? Man. Syarat. Nah, maka tidak ada bagi orang itu dari
hidayah. Min hadin, dari orang yang bisa memberi petunjuk. Apa sebenarnya maksudnya itu? Apakah memang apakah disesatkan Allah orang? Siapa bisa memahami itu? Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk, yang lain tidak bisa. Ya, jadi bagaimana itu Allah yang sebenarnya? berkuasa. Allah yang berkuasa. Enggak, kalau Allah yang berkuasa Allah pakai yang berkuasa. sya'a. Jadi bagaimana maksudnya ini? Terhadap orang atau akan orang menyesatkan Allah. Nah, jadi sebenarnya kan telah menyesatkan Allah akan orang, jadi atau akan terhadap orang, khusus terhadap orang yang telah menyesatkan Allah, maka tidak ada bagi orang itu dari yang mampu hadid, dari orang yang beri petunjuk. Yang beri hidayah itu hanya Allah. Nah, lalu maksudnya orang, kenapa orang sesat ini sebenarnya apakah memang disesatkan Allah atau bagaimana maksudnya? Karena orang itu yang memilih jalur yang sesat. Iya, jadi maksudnya yang memberi petunjuk hanya Allah, jadi orang yang sesat ini bagaimana ini sebenarnya? Nah, mungkin agak payah menangkapnya ya. Jadi maksudnya begini, balik kita kepada Al-Quran. Pokoknya siapa saja yang tidak mengikuti Al-Quran pasti sesat. Nah, karena Al-Quran itu pedoman dikasihnya. Jadi, tapi jangan dituduh orang marah nanti. Pokoknya gitu aja lah. Rasul-rasul diri awak seorang-seorang. Jadi siapapun orangnya yang tidak mengikuti Al-Quran sebagai pedoman, sudah pasti sesat, gitu. Bukan disesatkan Allah, karena pedoman itu hanya dari Allah, gitu. Cuma memahami bahwa Al-Quran sebagai pedoman, memahaminya itu yang kita berselisih. Misalnya, saya beri contohnya begini. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'a aydahuma, potong tangan keduanya. Nah, kan itu membuat hukum itu, membuat pedoman itu. Lalu bagi sebagian orang, maksud dipotongnya itu bukan potong tangan katanya. Bagaimana? Ya, diusahakan supaya tangannya tidak mencuri, itu dibuat usahanya itu. Jadi membuat seperti itu, membuat menafsirkan itu. Nah, jadi lalu mencari tafsir yang sebenarnya, itu makanya ada ilmunya. Jadi nggak bisa dikelah-kelah. Ya, tidak bisa dicari-cari ilat. Jadi pelajaran kita di sini adalah, kalau tadi kan sudah pemahaman itu. Nah, pelajaran kita di sini, man adalah isim isyarat. Dia isim isyarat, tapi berfungsi sebagai maf'ul dan wajib meletakkan di depan karena begitu undang-undang. Nah, kalau yudlil itu yang dijazamkannya, sama seperti huruf jazam. Mati tapi dikasih baris bawah karena dia Allah pun baris bawah. Allah sebagai fa'il ya. Allah sebagai fa'il. Fa itu pa jawab dari man, manapi, lahu jar majrur. Ya. Jar majrur itu sebenarnya dia khabar juga itu. Nah, min hadin. Jadi ada di sini maka tidak ada dari orang yang beri hidayah, min hadin, orang yang memberi petunjuk baginya orang. Jadi yang memberi petunjuk itu Rasul juga tidak memberi petunjuk kok.
Jadi Rasul hanya mengajak supaya mengikuti petunjuk. Kalau yang memberi petunjuk hanyalah Allah. Jadi kalau tidak mengikut petunjuk Allah, berarti sesat. Itu aja itu. Jadi bukanlah Allah semau-maunya saja menyesatkan orang. Nah, jadi kita ulang ya, yang petunjuk itu hanya dari Allah. Jadi kalau mengikuti apa kata Allah, dapat petunjuk. Kalau tidak diikuti, berarti sesat. Apakah ada petunjuk yang lain? Tidak ada. Cobalah. Apa misalnya dibuat? Kalau Tidak. dibuat tidak menurut petunjuk Allah, berarti sudah sesat. Maksudnya sesat itu, arti asli dasarnya kan sia-sia. Sia-sia artinya. Makanya, balik kemarin saya sampaikan, pekerjaan yang sia-sia itu, misalnya, kalau orang-orang dulu, leluhur kita, kalau meninggal, kan dimasukkan harta-hartanya. Dimasukkan barang-barang. Kalau menurut petunjuk Allah, kalau orang ini meninggal, ya caranya itu dikafani dengan cara bagus, itu aja. Terus dikuburkan. Adapun yang diperolehnya, yang dapat sama dia hanyalah amalannya. Kan itu menurut petunjuk. Amalannya itu pun kalau dia ikhlas. Jadi wal baki, kemarin ada itu ya, al malu, apa itu? Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Diberi petunjuk itu kan, petunjuk itu menggambarkan bahwa harta dan anak-anak dan harta itu adalah hiasan. Artinya ya namanya hidup dunia ini kan ada hiasan. Hiasan-hiasan itu berindah-indah. Wal baki, dan yang tetap nanti adalah amal soleh. Amal soleh itu perilaku sikap untuk mentaati Allah. Itu pun kalau dia ikhlas. Itu contoh. Jadi itu maka kalau tidak begitu, pasti pamalahu minhat. Lalu petunjuk yang mana dibuat lagi? Gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi man ini maf'ulnya ya. Wajib mendahulukan. Tapi kalau yang di atas tadi, alian akramtu atau akramta atau akramna. Alian akramna atau akramna alian. Kan gitu. Kalau ini mesti dahulu dia. Mayyut lilillahu famalahu min hadin. Ya. Kalau yudlil fil mudhari ya. Fil madinya apa? Ayo. Dollala. Ya itu yang di apa, di madrasah. Ayo. Novel apa siapa itu? Apa fil madinya? Kalau dolla tentu dolala tentu yudlilu. Ini yud. Ini yudlilu ini cuma dimatikan yudlil. Apa fi'il madinya? Ad-dollah. Adollah. Itu fi'il madinya 4 huruf ya. Adollah. Santiang jo guru nanti memikir-mikirnya. Adollah. Adollah fi'il madinya, fi'il mudhari'nya apa? Yudlil. Jangan yudlil. Kalau yudlil kola dikerjakan dengan ko. Apa fi'il mudhari' daripada adollah? Yudillu. Yudillu. Kalau dolla artinya sesat. Sesat. Ya, Kalau adollah menyesatkan. menyesatkan. Jadi ini Menyesatkan. orang yang telah menyesatkan Allah itu memahaminya itu harus bagus. Jadi kenapa orang disesatkan Allah? Karena dia nggak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk. Jadi kalau nggak menurut petunjuk, berarti sudah pasti disesatkan Allah. Nggak ada petunjuk lagi.
Jadi cuma di dunia ini malas orang karena ya wajar saja. Permainan iblis setan juga. Pokoknya manusia itu menganggap ar-ra'ah ustaghna, ar-ra'ah ustaghna. Dia memandang dirinya sudah cukup, nggak perlu lagi Quran. Nah, cuma ada pula yang pakai Quran tadi, nah itu yang yang dicari terjemahan tafsiran. Misalnya begini, malam yahkum bima anzalallah, siapa yang mencari hukum selain yang dari Allah, maka dia kafir. Marah dia. Cobalah dengan sadar. Misalnya begini, kalau dia membunuh, maka dia wajib dibunuh. Tapi kalau dia memang mau membayarnya, tidak mengulang lagi, dan si keluarga yang terbunuh pun mau, boleh. Tapi kalau si keluarga yang tidak terbunuh tidak mau, ya mesti dibunuh. Begitu hukum Allah. Cuma dicari-cari orang lah, masih ada kesempatan. Berarti sudah sesat. Tapi jangan dituduh orang, marah dia. Itu kajiannya Pak Bet. Ganti dengan seumur hidup kasasi. Tidak boleh tuduh-tuduhan. Kalau tuduh-tuduhan orang berang orang. Cuma suruh berpikir. Kalau bertanya orang kau baku Pak, itu entah ya. Baca rasuai. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian bahasa Arab ini, dari sini kita tahu disebutkan pamalahu min had, maka tidak ada bagi orang itu lagi Hidayah. dari orang yang memberi petunjuk. Hadin itu kan isim fa'il. Hadaya isim fa'ilnya hadiun. Cuma karena ya-nya nggak ada lagi, yang mengganti ya itu dikasih tanwin. Itu maka hadin. Itu maka belajar tanwin ini nanti ada pula spesial itu. Ada tanwin iwat, ada mengganti huruf, ada atau banyak tanwinnya. Ya, jadi itu. Maka tidak ada bagi orang itu lagi dari orang yang memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk itu hanya satu, siapa? Allah. Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak beri petunjuk? Tidak. Enggak. Ya enggak. Cuma mengarahkan orang supaya mengikuti petunjuk. Kalau yang menyesatkan siapa? Allah. Hah? Allah. Ya Allah juga. Ini Allah juga yang menyesatkan, tapi yudlil. Oh, ya. Ya, Kenapa sesat? Jawabnya murah. Kenapa sesat? Karena tidak mengikut Al-Quran. petunjuk. Jadi yang menyesatkan Allah, yang beri petunjuk Allah. Lalu iblis dapat enggak yang menyesatkan dia? Tidak. Tidak. Yang ada sama dia hanya Goda-goda. ya menggoda-goda. Kan ada ayatnya. Aku hanya menggoda-goda tuan-tuan kita, mau pula tuan-tuan kita. Sekarang ratapilah diri masing-masing. Lumu ampusakum. Jadi itu ya. Yang kedua pelajarannya ini ayyuhum, ini dia. Ayyuhum, mana di antara kamu? Siapa di antara kamu yang ayyuhum ini apanya? Jawab. Ya, kalau jawab syarat itu, kalau ini kan fas ini. Ini dimatikannya. Kalau ini yang dimatikannya. Di mana saja pun kamu muliakan, maksudnya siapa di antara ayyuhum, siapa di antara mereka yang engkau muliakan, ini mati pula. Karena dia pakai syarat sini. Ayyuhum, siapa saja antara mereka yang engkau muliakan, akrib. Ini jawabnya. Kalau ini maka mati tukrim ini karena ayu. Sedangkan akrim, kenapa pula mati dia? Karena ini menjadi jawab daripada syarat sini. Mana saja di antara mereka yang memuliakan engkau,
Akrim. Jadi maksudnya teragak tuan-tuanlah siapa di antara mereka yang engkau muliakan. Muliakanlah. Gitu. Jadi mana sini maf'ulnya? Hum. Hum yang melekat dengan ayu itu ya. Jadi ini ayuhum berarti wajib mendahulukan ini. Ayuhum, ayuna, ayuka, tukrim, akrim. Lai paham gue ya, ini agak payah kok sedikit nanti. Diulang lagi Pak, minta tolong. Diulang lagi. Sama ini apa ini? Ini kan man. Ini syarat. Ini isim syarat juga. Ayuhum ini kan ini berkebetulan hum. Kalau saya ayaya, itu kan ada iyaya. Ini ayaya, ayaka, ayahuma, ayahum. Yang mana saja di antara mereka atau mana saja mereka tukrim. Jadi kenapa mati fi'il mudhari? Kalau tukrim ini kan fi'il mudhari. Ya. Kenapa mati? Karena ada Ayu. syarat. Ya. Karena ada isim syarat. Sama ini. Kenapa mati? Karena ada isim syarat. Ini pun ada isim syarat. Mati dia. Mana fa'il tukrim? Kalau tukrim fi'il madinya apa itu? Akroma. Ya, sama ini. Lihat saja dia roh ini ya. Kalau ini saya lam. Tapi kalau nanti tukram, jangan dikatakan fi'il madinya nanti akram. Kalau tukram itu berarti pasif. Lihat huruf akhir sebelumnya. Kan ada roh. Misalnya sini yudlal. Itu. Berarti dia fi'il madi pasif. Bukan 4 huruf, dia memang 3 huruf. Lai paham tuh? Menandakan huruf mudhari'nya diberi baris depan ini tu, ini pun yu, menandakan bahwa ini 4 huruf. Lihat saja yang terakhir, kalau baris bawah dia berarti 4 huruf aslinya. Tapi kalau di atas dia berarti dia 3 huruf juga, cuma dia dipasifkan. Di fi'il lazimkan dia. Lai tertangkok tuh ya. Anggo ulang boleh ya? Tukrim. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, huruf mudhari'nya ini kan tulis you, ya kan? Ya. Kan you itu ditulis. Bukan setiap you itu nanti dia 4 huruf. Pasif. Kalau tandanya 4 huruf mudah aja. Kalau dia ini baris depan, kemudian ini dia baris bawah, huruf yang terakhir 1 huruf sebelum akhir, itu baru ya 4 huruf. Ini kan lihat kan. Tapi kalau dia nanti ini baris depan, kemudian dia baris di atas, itu pasif itu. Dimuliakan artinya. Kalau ini disesatkan. Lai paham tuh ya? Misalnya saya baca begini. Yukra'u. Dengarkan aja dulu. Yukra'u. Yukra'u. Itu fi'il madinya berapa huruf itu? Ya huruf. Yukra'u. Yukra'u. Fi'il madinya berapa huruf? Ya huruf. 3. 3. Qara'a itu. Cuma berarti pasif dia. Jadi qara'a membaca, kalau yukra'u dibacakan. Tapi kalau saya nanti baca begini, yukri'u, bagaimana itu? Berapa fi'il madinya? Huruf tuh. 4 huruf. Apa fi'il madinya itu? Qara'a. Bukan. Akra'a. 4 huruf. Amba ulang balik ya. Ya Pak. Saya baca begini. Yukra'u. Apa fi'il madinya? Yukra'u. Yukra'u. Apa fi'il madinya? Yukra'u. Qara'a. Qara'a. Nah, qara'a. Tapi kalau saya baca yukri'u, apa fi'il madinya? Akra'an. Akra'an.
Aqra'a. Lai singgah di kepala ya. Hai. Kalau baris bawahnya Kalau baris bawahnya berarti sampai aslinya. Empat Oh, baris asli. di atasnya berarti 3. Misalnya dibaca yut lilu, apa fi'il madinya? Adalah. Adalla. Tapi kalau misalnya yut lalu, apa fi'il madinya? Adalah. Dolla. Dolla atau dolala ya. Itu ya. Jadi ini dia pelajaran itu. Jadi tukrim itu fi'il mudhari juga. Kenapa mati? Karena ada ayyuhum. Lalu ini akrim fi'il apa ini? Dari fi'il Fi'il amar. Akrim. Akrim. fi'il amar. Ya. Fi'il amar. Sama. Nah, fa'ilnya mana? Anta. Ini jawab dari ini kan syarat. Nah, dia siapa saja mereka muliakanlah. Siapa saja mereka memuliakan engkau, maka muliakanlah. Ini jawab. Nah, jadi pelajaran kita jangan lupa bahwa maf'ulnya isim isyarat. Jadi di muka maf'ulnya. Atau menjadi mudhaf dia bagi isim isyarat. Menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Jadi kalau menjadi mudhaf, kajinya ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Kalau nanti dia menjadi mudhaf, artinya mau disandarkan kepada isim isyarat, maka dia baris di atas juga. Nah, misalnya ini hadiah. Hadiah ini kan kata benda. Kenapa baris? Ya menerima baris di atas ya. Hadiah. Baris di atas dia. Baris di atas ini kan mudhaf, disandarkan ke sini semua, ke man. Ini kan isyarat ini. Jadi man. Berarti mudhaf, mudhafun ilaihnya isim isyarat, gitu. Atau mudhaf bagi isim isyarat. Ini kan mudhaf bagi isim isyarat. Paham maksudnya mudhaf bagi isim isyarat? Misalnya kalau Rasulullah, Rasul itu kan mudhaf. Tapi mudhaf bagi siapa itu? Allahi. Bagi Allah. Ya, bagi Allah. Kalau ini enggak, mudhafun ilaihnya atau yang tempat menyandarnya isim isyarat. Jadi kalau dia disandarkan kepada isim isyarat, maka dia maf'ul juga ini, wajib mendahulukan. Hadiah man tatbi'. Man tatbi' yatbi' banuka. Yatbi' banuka. Mana maf'ulnya sini? Hadiah ya. Apa mudhafun ilaih dari hadiah? Man. Man ini apa? Isim isyarat. Isim isyarat. Kenapa tatbi' kok mati? Karena terletak sesudah man. Man. Karena ada man. Karena ada isim isyarat. Kan gitu sama yudlil. Iya, karena ada isim isyarat. Mana fa'il dari tatbi'? Anta. Tatbiya. Tentu aslinya tatbi'u. Apa fa'ilnya sini? Anta ya. Betul. Anta. Lalu ini kenapa mati pula? Yatbi'. Karena mengikuti. Karena jawab daripada man. Jawab daripada man. Sama ini kenapa mati ini? Karena dimatikan syarat. Dan ini jawabnya di sini fi'il amar. Tapi kalau di sini jawabnya pakai fa. Bagi-bagi jawabnya itu. Kalau di sini matinya karena jawab dari man. Kalau di sini jawab man ini fa syarat. Fa jawab. Kalau di sini jawab dari man ini yatbi'. Mati fi'il mudhari. Yatbi ini mana fa'ilnya?
Lihat. Wah, Banu. Lihat, Banu itu kan bentuk isim yang 5. oh Banuka Oh, itu. Nah, ini kan Banu. ya akhuka ya. Jadi ini banu. Banu. Nah, ka sebagai apakah? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, betul. Jadi akan petunjuk, akan pedoman, gitu. Akan pedoman siapa yang mengikut. Nah, siapa yang mengikut. Di sini payah nerjemahnya. Sebenarnya tatbik di sini akan terhadap pedorongan, akan pedoman terhadap pedoman orang yang mengikut. Nah, yang mengikut akan engkau. Maksudnya, lalu orang yang mengikut akan engkau, bagaimana? Ikutlah anakmu. Ikutlah bani keturunanmu. Ini baninya keturunan ya, kan Bani Israel. Jadi akan supaya dapat pedoman orang yang mengikut engkau, caranya bagaimana? Ikutlah golongan engkau, Banuka. Kalau Nabi Muhammad itu namanya Bani apa itu? Bani Hashim. Itu Bani Hashim. Bani Hashim. Gitu ya. Jadi isim isyarat maf'ulnya didahulukan, atau satu lagi kata benda boleh tapi dia diidofatkan atau disandarkan kepada isim isyarat. Itu ya. Nah. Yo agak apa sih kita agak dino-inoan lama-lama itu. Ya. Jadi dengan seperti ini kita memahami, enggak liar untuk memahami apa ayat-ayat. Tapi kalau terjemahan belum tentu. Pokoknya kalau terjemahan dia agak bias. Kalau kita pedoman ke terjemahan bisa kemana-mana nanti. Kalau ini enggak, dipandunya kita. Ini jadi maf'ul katanya. Ini jadi jawab. Memang kelihatannya bentuk kaku, tapi pas. Itu pertama ya. Jadi wajib mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'ilnya pada 4 pertama adalah maf'ulnya isim isyarat. Isim isyarat. Isim isyarat atau kata benda dia tapi disandarkan kepada isim, atau kata benda dia yang tadi kan langsung isim isyarat yang jadi maf'ul. Sekarang maf'ulnya kata benda tapi disandarkan ke isim isyarat. Mudhafun ilaihnya isim isyarat. Jadi ada 4 yang wajib mendahulukan maf'ul. Yang pertama aja kita pikirkan dulu. Pertama, apabila maf'ulnya itu isim Isyarat. Atau kata benda cuma disandarkan, atau mudhafun ilaihnya isim isyarat. Dan dua tu nyo malah ke hari Minggu katibo itu nanti kadang-kadang ya saya lihat. Ambo ulang balik ya. Wajib mendahulukan maf'ul. Wajib mendahulukan maf'ul apabila maf'ulnya itu isim isyarat atau atau satu lagi mudhaf bagi isim isyarat. Kan ngomong-ngomong itu. Itu isim isyarat, satu mudhaf bagi isim isyarat.
Nah, masuk yang kedua ya. Pak, tunggu. Tolong diartikan yang ini Pak, yang mudofnya isim isyarat itu Pak. Ini. Hadiah, ya, artinya? Dia kan arti hidayah, petunjuk. Iya, semuanya Ya, Pak. akan petunjuk. Akan atau petunjuk. yang akan mendapat petunjuk itu bebas terjemahnya. Yang mendapat petunjuk adalah orang yang mengikut akan engkau Muhammad. Oh, gitu. Ya tapi banuka mengikut keturunan engkau. Ya dia banuka. Marina kirim saya. Marina kirim saya, Pak. Oh. Ya, jadi banuka. Banuka ini jadi akan petunjuk orang yang mengikut akan engkau. Nah, ini kan berarti ya petunjuk akan kan ini diakankan semuanya nih. Petunjuk orang. Nah, orang itu akan dapat petunjuk itu terpaksa kita mau coba lihat nanti terjemah. Kalau memang begitu enggak Pak, apa-apa ini enggak. Ya. Jadi orang yang dapat petunjuk adalah yang mengikut engkau. Nah, terus mengikut sama ini mengikut Banuka, Bani Hasyim. Nomor 2 bahwa ada maf'ulnya itu isim istifham. Istifham itu kan minta kejelasan, minta paham. Contohnya ini dia. Fa'ayyi ayatin fa'ayyi ayatillahi tungkirun. Ini tungkir ya, tungkirin. Tungkirun. Tungkiruna. Yang mana istifham? Yang istifham ai. Ai yang mana? Mana? Ai. Ini dia. Ayati. Kenapa baris bawah? Karena jamak muannas. Ya. Bukan. Ya, jadi begini, kenapa dia ke bawah barisnya? Karena dia di ai ini kan disandarkan ayati. Ayati ini disandarkan pula ke Allah. Jadi semuanya ini mulai dari ayatillahi semuanya ini maf'ul ini. Kan didahulukan dia. Kenapa didahulukan ini jadi maf'ul semua? Karena dia terletak di istifham. Ini dia. Kan karena bentuk kata bertanya. Ayat-ayat Allah yang mana? Mana ayat-ayat Allah? Kalau tadi isim isyarat, kalau ini enggak. Ayatillah. Kenapa ayati barisnya? Ya ini bentuk jamak muannas, tapi kenapa ke bawah barisnya? Karena mudhafun ilaih dari ayati. Ataupun langsung aja sebenarnya ini ayati ini kan jamak perempuan. Kalau dia jadi maf'ul, tadi diceritakan jadi maf'ul ini. Kalau maf'ul kemana barisnya kalau jamak perempuan? Bawah. Ke bawah. Lalu Allahi, kenapa ke bawah barisnya? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Semuanya ini menjadi maf'ul. Mana fi'il fa'ilnya? Tungkiruna. Ini fi'il fa'ilnya. Ceritanya kan didahulukan wajib mendahulukan maf'ul pertama kalau isim isyarat.
maf'ulnya dan termasuk yang disandarkan sama dia. Yang kedua, wajib mendahulukan maf'ul kalau dia pakai isim istifham yang di belakangnya. Ah, ini dia. Jadi ayatillah tungkirun, ini wajib mendahulukan daripada fi'il fa'ilnya. Fi'il fa'ilnya dia. Tungkirun bentuk apa ini? Fi'il madhi. Fi'il Fi'il mudhari. iya, Iya kan? fi'il mudhari. Iya. Nah, kalau dia pakai tu ini, aktif atau Iya. pasif? Pasif. Tungkirun. Ah, aktif atau pasif? Pasif. Ah, jangan tertipu kalau pasif dia tungkar. Oh, Ini tungkir. Ini, aktif. Ah, berarti aktif atau pasif? Aktif. Hah? Tungkirun. Kan kap ini kan baris bawah ini. Tadi baru seontak kok kita baru. iya. Baris bawahnya. Berarti aktif atau pasif? Tungkirun. Aktif. Iya. Kan Atau tidak. begini, tungkiru ini apa fi'il madinya? Angkara. Itu dia angkara. Tapi kok baris depan? Ya, itu tandanya 4. Tapi kalau nanti tungkaru, apa fi'il madinya? Karo. Qara'a. Nakara. mulai berputar-putar kepala. Padahal lah tadi ya dan tadi itu. So kami belajar babet lah. Pak Bet, Bapak Bet. Ya. Pak Bet lah, mantap Pak Bet. Ya. Coba tungkiru, ambo tanya dulu, coba jawab ya. Tungkiru fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari. Dari. Kalau fi'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Apa? Antum. 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 Ya. Kalau tungkiru itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Fi'il madinya apa itu tungkiru? Angkara. Angkara. Tapi kalau dibaca tungkaru, itu aktif atau pasif? Pasif. Fi'il madinya apa kalau tungkaru? Karo. Nakara. Kalau tungkiru apa artinya itu? Pasang sama fa'ilnya. Coba artikan tungkiru. Apa arti nakara? Apa artinya kalau tungkiru? Ya pudi. Hah? Ini engkar coba pasang. Kalau tungkiru apa artinya? Mereka ingkar. Mengingkari ya. Mengingkari kamu. Ya. Mengingkari kamu. Coba artikan. Ingkar ya Allah. Mengingkari kamu. Coba Pak ayatillahi tungkirun. Apa terjemahan menurut letter? Maka maka yang mana atau mana saja ayat-ayat Allah yang mengingkari kamu. Kalau bahasa bebasnya ayat-ayat mana yang ayat-ayat Allah yang mana yang kamu ingkari, yang kamu tidak terima, yang kamu ingkar. Ingkar itu kan artinya kan apa itu? Mana saja sama nakir, ayat Allah. nakirah, sehingga umum aja, tidak ma'rifah dia. Coba kalau ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Coba pabi ayyi fa. Pabi ba huruf jar, ayyi, ala, alai, mudhafun ilaih itu. Rabbikuma mudhafun ilaih juga. Tukadziban fi'il mudhari, Tukadzibun. fa'ilnya Kamu fa'ilnya itu dustakan. antuma. Antum. Antuma. Nah, kalau itu nggak berlaku. Nggak ada maf'ulnya itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, maka nikmat, maka mana saja nikmat Tuhan kamu berdua. Siapa maksudnya berdua itu? Dan jin. Hah? Manusia dan jin. Hah? Manusia dan jin. Ah ya, manusia dan jin. Manusia dan jin ya. Jadi kalau ini itu ayat-ayat Allah yang mana yang mengingkari kamu? Nah, ini dia ada istifham. Kemudian man. Man pun man istifham ini. Man akramta. Siapa yang telah engkau muliakan? Berarti sini akan siapa? Kalau man di sini man syarat. Kalau sini man istifham. Akam juga, kam istifham juga. Berapa? Itu maka kitaban. Itu nampak itu. Maf'ul. Hah? Maf'ul. Kalau kitaban jadi apa gunanya? Maf'ul. Jadi apa, Bu? Maf'ul. Ya, maf'ul. Kenapa dia didahulukan? Wajib atau harus ini? Wajib. Kenapa wajib? Karena ini maf'ulnya isim istifham. Kan pakai istifham dia. Ya. Ana istaraita fi'il madi. Fi'il madi. Kan fi'il madi ini istaraita. Telah membeli engkau. Jadi kam kitaban istaraita. Kam berapa banyak? Berapa banyak buku? Ini bentuk tunggal ya. Kam kitaban berapa banyak buku istaraita yang telah engkau beli? Kalau ini akan siapa yang kau muliakan? Kalau ini ayat-ayat yang mana atau yang mana ayat-ayat Allah mengingkari kamu? Atau ini satu lagi. Kitaba man akhasta, akan kitab siapa telah ambil engkau? Akan kitab siapa? Akan kitab orang mana yang telah mengambil engkau? Kalau ini apa namanya ini? Siapa bisa dapat? Kalau di sini kan saya Ustaz tuliskan sini atau mudhof bagi isim isyarat. Kalau ini bagaimana Ibu Dede? Kitaba man akhasta. Ambo ulang wajatnya boleh ya. Di sini kan maf'ul isim isyarat atau mudhof atau disandarkan kepada isim isyarat. Kalau yang ini coba. Itu sengaja tidak dibuat. Atau bagi isim istifham. Pak Israel nak adu ya, coba lomba. Abu ulang boleh ya. Hati-hati, coba dengarkan. Wajib mendahulukan maf'ul atas fi'il dan fa'ilnya 4 masalah. Pertama, apabila maf'ulnya isim isyarat. Atau isim maf'ul itu atau mudhof atau isim maf'ul itu atau dia disandarkan kepada isim isyarat. Kalau sini bagaimana caranya? Kan kitabah juga ini. Ayo Pak Bet, ini kan maf'ul juga ini
disandarkan kepada isim isyarat. Nah, kalau ini bagaimana? Ini maf'ul juga, sama kata benda. Oh, mudhof ilaih dia. Mudhof ilaih. Benda. Ulang balik ya. Ulang balik. Wajib mendahulukan maf'ul kalau maf'ulnya itu isim isyarat. Man, ayu. Atau kalaupun tidak isim isyarat, dia disandarkan kepada isim isyarat. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, wajib mendahulukan maf'ul kalau dia istifham. Yang satu lagi di sini ada kitaban atau coba buat macam di atas tadi. Atau disandarkan ke Benda. atau disandarkan kepada istifham. Kalau di atas disandarkan ke isim isyarat. Kalau yang di bawah disandarkan ke istifham, isim istifham. Sengaja enggak mau gue itu supaya berjalan kici-kici mungkin. Kan berarti begini, Bapak. Diulang ya. Wajib mendahulukan maf'ul kalau maf'ulnya itu isyarat. Mana maf'ulnya isyarat? Man, ayu. Nah, ada sini. Atau kalau enggak pun memang dia isim isyarat, tapi disandarkan ke isim isyarat. Ini kata benda. Nah, disandarkan ke isim isyarat. Nah, yang nomor ini itu wajib mendahulukan maf'ul kalau dia istifham. Nah, istifham. Yang satu ini kata benda di muka. Tapi disandarkan ke istifham. Itu bayang tuh. Kalau nanti teko disandarkan ke isim isyarat. Nani koko disandarkan ke isim isyarat. Kalau nani koko, kitabako disandarkan ke isim istifham. Nah, semuanya tuh. Supaya ndak kunjung pikunyo. Bawa puta-puta kepala. Ada kebatang jamaah bertanya kamu ustadznya tuh. Kamu nak bisa paham kini lalam mulai hilang. Itu mengko rajin belajar supaya berputar-putar kepala tu. Kalau nak tentu ngolong-ngolong lah. Dua kesimpulan mak. Ada 4 masalah tapi 2 kaji baru. Wajib mendahulukan maf'ul pertama kalau maf'ulnya isim isyarat. Atau disandarkan ke isim isyarat. Nah, yang kedua, wajib mendahulukan maf'ul kalau dia istifham di belakangnya. Terus atau kalau enggak istifham, ada kata benda disandarkan ke istifham. Nah, itu mangkonya itu. Kitabah man akhasta. Jadi kitabah, mangko enggak boleh kitaban siko. Akan disandarkan ke siko. Kalau si mudhaf kan enggak boleh pakai tanwin, enggak boleh ke alif lam. Jadi akan kitab siapa? Gitu. Akan kitab siapa yang telah Allah. Kalau bahasa Indonesia mungkin begitu. Buku siapa nang ambil betul. Itu saja. Buku siapa yang telah Anda ambil? Kalau ikon enggak, akan kitab siapa telah mengambil engkau? Itu mangko dikejaran tadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu tidak mau menerima, hai jin dan manusia? Maksudnya sudah ada diceritakan begini. Tapi itu enggak pakai maf'ul. Tapi sebenarnya di situ ada juga maf'ul kajiannya. Maf'ul apa situ? Ayo Pak Bet, maf'ul alif fabi ayyi ala rabbikumaziban tuh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maf'ul apa tuh? Maf'ulnya dibagi 2, ada sharih, ada tidak sharih. Tapi jar majrur.
Ala panua lah. Lah hangi kepala tu. Terlebih-lebih. Ha? Maf'ul itu kan bisa jar majrur, bisa jumlah. Kalau lah jumlah atau jar majrur, maf'ul apa nama itu? Sari atau ghairu sari? Ghairu sari. Ghairu sari. Jadi kalau tiba babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau tukadziban kan mendustakan berdua kamu yang tidak kamu akui. Berarti yang tidak diakuinya nikmat yang mana lagi? Berarti nikmat itu kan jar majrur. Berarti ghairu sari. Ghairu sari. Tapi bamangko Allah mengungkapkan ghairu sari, itu kaji lebih kena lagi. Bangko nak langsung ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu, jadi cerita orang bahasa Quran pedomannya itu kalau orang lah pandai, kalau enggak ya diresek-resek itu saja. Ada dijujung-jujung, ada dibaca-baca, ya ada yakin-yakin itu saja lah. Ya betul. Jadinya iya itu. Jadi sarugonya pun itu bisa bertingkek. Nah, membuat sanang pikiran awak kan dari pangan awak. Jadi kalau orang panganannya nampas, sanangnya pun tinggi. Kalau panganannya sekadar-sekadar ya sekadar-sekadar lah. Kalau dulu payahan orang paham bertingkek-tingkek sarugo itu nak. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita sambung. Ini latihan dulu sedikit lagi. Coba baca ini. Coba Pak Bet baca dulu. Kenali ungkapan kita ketika mengatakan. Coba. Mulai. Ayo yang dari madrasah, silakan madrasah. Sami Allah liman hamidah. Kasih baris. Ya. Lambat-lambat. Sami Allahu. Sami Allahu liman hamidahu. Hamidahu. Terus Rabbana walakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil syi'ta min syai'in ba. Kan sholat bahasa Arab tidak tuh. Tapi orang delalatah. Coba Ibu Didi baca lah, Ibu Didi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fil samawati wa bil umati. Lah. Coba Ibu Sabrina baca lagi Pak Sunan dalam solat baca taruh mah. Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, Pak. Membaca kok kan banyak orang. Sami Allahu liman hamidah kecebak. Baru awak Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana lakal hamdu, ada pakai lapat. Ada Rabbana walakal hamdu. Kalau Allahu jadiannya Allahu sebagai fa'il. Ya, lain sadar awak waktu baca tu jadi fa'il. Ya mula-mula sasek salat kau ya kalau itu. Cuma jadi paham jadi bahasa awak. Jadi Allahu jadi fa'il. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu apa fa'ilnya? Hamidah. Yang memujinya. Allahu liman hamidah. Hamidah itu apa fa'ilnya? Wa. Ya, tersembunyi huwa. Tersembunyi Huwa, balik ke ma? Allah. Balik ke man.
Man. Kalau hu baru ke Allah. Sami Allah liman hamidah hamidahu. Hunan hu kok jadi aku nonya? Dahu fa'il. Tapi huwa fa'il. Maf'ul. Maf'ul. Iya. Itulah lah bertahun-tahun sembahyang kau masuk kubur lah. Tapi anak baca tahu. Baca saja. Mau baca saja. Apa artinya kau? Coba sami awak tu muncul mengkari itu sami Allah kuliman hamidah. Sami apa tu sami Mendengar. Telah mendengar. Telah mendengar Allah. Ya, siapa yang telah mendengar? Allah. Allah. Bagi siapa Allah mendengar? Bagi orang yang bagaimana? yang memujinya. Orang yang memuji dianya orang. Dianya Allah. Akan Allah. Begitu jadi waktu awak mangkit tangan atau pandangan imam tu sami Allah liman hamidah. Tahu awak susunannya lah jadi bahasa. Itu makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau ndak ada belajar bahasa Arab paling-paling mengiru-ngiru kira-kira betunya, kiru-kiru panjang. Itu sarugonya di bawah tu di situ. Bawah sarugo bidi. Ya Allah. Ya. Maf'ulnya masih kok maf'ul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu liman. Kan ikut fi'il, fa'il. Ya. Maf'ulnya ada enggak? Man. Ya, mulai daripada liman hamidahu dijumlahkan kuah. Kok jar majrur. Hamidah. Kok fi'il fa'il maf'ul kasadunya kok menjadi maf'ul bagi Allah. Allah. Namanya maf'ul ghairu sarih. Ghairu sarih. Ya, tidak asli, maksudnya dalam bentuk jumlah. Jadi telah mendengar Allah bagi siapa saja yang memuji orangnya akan Allah. Mulai yuk puji. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in Ambo yakin ambo orang nak capek-capek sembahyang kupus. Jadi keren tak ngerti. Makanya salat bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab, tapi baca bahasa Arab tak muah. Baca mulai kiro-kiro. Sudah jadi mantra-mantra bawah pisang selesai. Lah sampai situ kaji kita nanti coba baca dalami sami Allahu liman. Kalau bisa mulai takbir sampai salam. Coba pelajari semua bacaannya. Las ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'assalama. Nad'u Allahumma Fiddin wa'allimna hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Qur'ani wa lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Aywa. Syukran Ustaz. Aywa. Ilan lekok.